Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Madad ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ayadihil mutakathirah wa ala ni'amihil mutawatirah. والصلاة والسلام على سيد أهل الدنيا والآخرة سيدنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم على ذاك الجمال الميمون سيدنا ومولانا محمد في البطون وفي الظهور والبطون وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم كما جمعتنا في هذا المحفل في رحاب مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم شوقا إليه وحبا له اجمعنا يا الله مع حبيبك المصطفى في الدنيا قبل الآخرة. اجمعنا يقظة ومناما برحمتك يا أرحم الراحمين. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Daerah kita, Bapak Haji Usman Armulan, Abang Usman, yang kita muliakan, yang kita cintai, sahibul wilayah, ayahanda kita, Syekh Abdullah bin Syekh Abdul Wahab bin Syekh Ismail bin Syekh Muhammad Tahir bin Khalifah Syihabuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari bin Abdullah bin Abdul Rahman bin Abu Bakar ila fawq dzalik insyaallah. Yang kita muliakan guru kita, pimpinan Majlis Nurul Muhibbin 232 cabang Jambi, Akhil Fadil Al-Syekh Muhammad Ismail bin Abdullah Al-Banjari, matta'anallahu bituli hayatihi wa bida'watihi insyaallah. Yang kita muliakan Ustaz Nur Khalis, yang dengan lisan dan lidahnya beliau selalu menyenandungkan dan mengajak kita untuk memuji Rasulullah, bersalawat kepada Rasulullah dalam majlis Nurul Muhibbin dan juga Al-Hashir. Akhil Fadil Ustaz Muhammad Nazir dan guru-guru kita semua yang hadir yang tidak dapat disebutkan di sini namanya. Kita mendoakan semoga beliau-beliau ini selalu mendapatkan cucuran rahmat kasih dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan cinta di dalam hati kita kepada para guru-guru kita, para salihin, orang-orang yang membimbing kita, karena hukumnya wajib bagi kita mencintai para salihin. Dalam kitab Sulamut Taufiq disebutkan min wajibatil qalbi mahabbatu salihin, wajib ada di hati kita mencintai orang-orang yang saleh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, wabil khusus pengurus Majlis Nurul Muhibbin 232 Kuala Tungkal, Bapak Muhammad Tang, dan seluruh rekan-rekan yang ikut untuk menghidupkan Majlis Nurul Muhibbin ini. Majlis di mana kita berzikir kepada Allah, majlis kita bersalawat kepada Rasulullah, majlis kita menimba ilmu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan majlis ini diberkahi dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pertolongan, kekuatan, sehingga menjadi markaz min marakizil hidayah, salah satu sumber hidayah yang ada di kota kita ini, sampai nanti benar-benar kita merasakan betapa indahnya menjadi orang yang mengamalkan agama Islam, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dengan bimbingan para guru kita, bersama maulid, bersama majlis-majlis yang ada di kota Kuala Tungkal yang kita cintai ini. Bapak Ibu rahimakumullah, malam hari ini kita berbahagia karena kita dikumpulkan atas kegembiraan kita
kita sedang memperingati lahirnya Sayyidul Wujud, penghulu dari seluruh semesta ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga lisan kita selalu basah untuk bersalawat kepada beliau. Semoga hati kita semakin terakar, tertanam cinta yang mendalam kepada beliau, sehingga akan sampai pada tahap di mana disebutkan dalam sebuah syair, hama qalbi ya qalbi ذكر النبي النبي المختار Semoga hati ini hama qalbi, dengan rindu, dengan cinta yang mendalam, saat mendengar nama kekasih Allah disebutkan, luluhlah hati kita, bergetarlah jiwa kita, bangkitlah asmara kita. Dan malam hari ini nahnu fi sa'atil habib, sungguh kita sedang berada di majlis kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tadi sudah kita dengarkan nasihat dari abah kita Syekh Abdullah Al-Banjari, yang alhamdulillah masyhur di kota Tungkal ini. Asal kita sebut nama abah, tidak ada lagi yang lain. Abangnya ayah, adiknya abah. Ini mengandung filosofi, mudah-mudahan jadi pengajaran untuk kita. Semenjak saya kecil saya sudah dengar kenapa abah suka dan kenapa abah dipanggil orang dengan abah. Ada dua tipe, abangnya ayah dengan tipe sosok karismatik beliau, dengan pola dakwah, majelis ta'lim dan pengajian serta tarikat beliau, sehingga dengan tipe pribadi dan cara bergaul, cara bertindak, masyarakat menyebutnya dengan nama ayah. Sementara abah ini, mohon maaf kalau boleh kita kiaskan di antara para ulama-ulama yang ada, beliau ini kalau di Indonesia misalnya seperti Gus Dur, semua orang bisa dekat, kiai oke, orang biasa oke, bupati tidak masalah, sampai preman yang ada di pasar, orang yang jual ikan, insya Allah semuanya akan dekat dengan abah. Dan abah itu singkatan dari asal baik ayo hajat. Nah, ini dari abah filosofinya. Dan kami bangga sebagai anaknya, dengan segala kelebihan dan kekurangan. Dan salah satu hal yang menggembirakan kami, beliau adalah orang yang sangat alami. Orangnya tidak mau tutup-tutupan, orangnya tidak mau suka jilat-jilatan. Kalau beliau suka, dia katakan suka. Kalau beliau tidak suka, dia katakan tidak suka. Dan salah satu juga yang kami sangat senang dengan beliau, kata orang Banjar, orangnya humor, ya? Orangnya easy going. Jadi semua oke. Ketemu apek Cina, apek cakap Cina ya. Ketemu orang Bugis, alhamdulillah. Ketemu orang Jawa, apalagi. Ketemu orang Arab, kaifa haluk. Ketemu orang Inggris, how are you brother? Insyaallah itu salah satu kelebihan abah. Dan insyaallah beliau ini adalah salah satu permata yang ada di kota kita, karena jenis atau tipe beliau adalah satu daripada tipe-tipe orang-orang yang dibungkus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
dengan suatu bungkusan sehingga tidak semua orang dapat mengetahui. Hanya orang-orang yang dilihatkan Allah, dibukakan mata hatinya, akan merasakan bahagian beliau dalam memegang apa yang disebut dengan maudhi' nazari rabbil alamin, hati yang merupakan tempat tilik, tempat pandang Allah subhanahu wa ta'ala. Kita doakan Abah umurnya panjang, umurnya sehat. Di usia senja ini Allah berikan kepada Abah kita segala kemudahan, dosa-dosa diampunkan, kebaikan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kala jika dipanggil Allah akan segera berkumpul ma'ar rafiqil a'la, dengan teman-teman, dengan kekasih-kekasih di syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi muqaddamatihim, tentunya yang ingin kita cita-citakan dapat bersama adalah bersama Al-Habib Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Malam hari ini kita dikumpulkan dengan kegembiraan Maulid Nabi. Dalam surah Yunus ayat 56 Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, fabidzalika falyafrahu, atas yang demikian itu hendaklah mereka bergembira. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Ad-Durrul Manthur tafsir, beliau mengatakan tafsir dari kata-kata bifadlillah, dengan karunia dari Allah, tafsir yang pertama adalah al-ilmu, ilmu. Ini kadang-kadang kita menganggap ilmu ini adalah bahagian yang sekian, sehingga kadang-kadang seseorang melihat bahwa seseorang itu dekat dengan Allah bukan dari ilmunya, tapi dari kesaktiannya. Sampai-sampai ahli santet pun wali juga nanti, karena tidak ada ukuran. Padahal salah satu karunia Allah yang paling besar itu adalah ilmu. Karenanya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Rawahu Syaikhan, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nuntut ilmu itu wajib dan tidak ada akhirnya. Jangan merasa diri kita sudah sampai pada tahap dikatakan orang alim, sampai pada tahap dikatakan sebagai pejabat, dikatakan sebagai orang yang sudah pintar. Kita merasa ilmu kita sudah cukup dan tidak perlu ditambah lagi. Berdosa kita jika menganggap diri kita tidak wajib lagi menuntut ilmu. Karena Nabi bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu mulai semenjak buyayan sampai nanti kita mau meninggal dunia. Sampai mau meninggal dunia pun kita diberikan ilmu dan menuntut ilmu. Ditalqinkan, saat meninggal pun ditalqinkan. Sebelum meninggal diajarkan talqin, setelah meninggal ditalqinkan. Ini semua adalah bahagian daripada menuntut ilmu. Dan ilmu yang dimaksud adalah al-ilmu alladhi yuqarribuka ila Allah, ilmu yang membuat kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Kata Al-Habib Hamid Nagib bin Syekh Abu Bakar bin Salim mengutip pendapat ulama tafsir, ini adalah tafsir yang paling kuat karena Allah mentafsirkan langsung akan kata rahmat Allah ini pada firman Allah yang lain yang berbunyi, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kami utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk alam semesta. Dan rahmat Allah itu tidak lain adalah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bidzalika falyafrahu, wajib kita bergembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, malam hari ini
Semoga Allah memberikan ganjaran yang luar biasa kepada orang yang menjadi sebab majlis ini dapat kita lakukan. Segala harta yang dikeluarkan, segala pikiran yang diberikan, segala keringat yang dikucurkan menjadi sebab acara ini terjalin, terselenggara, Allah langsung yang akan membalasnya. Amin ya rabbal alamin. Kita gembira karena malam hari ini yang kita peringati adalah maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, mari kita upayakan kalau kita mendengar nama Nabi disebutkan, kita balas dengan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma salli alaihi wasallam dan sebagainya. Karena ini adalah adab kita kepada Rasulullah. Nabi SAW bersabda, al-bakhilu, orang yang bakhil. Fi riwayah abkhalun nas, orang yang paling pelit. Man dzukirtu indahu, adalah orang yang apabila disebutkan namaku, lam yusalli alayya, dia tidak mau bersalawat kepadaku. Di dalam kitab Asy-Syifa fi Ta'rifi Huquqil Mustafa lil Qadhi Iyad yang dikutip oleh Al-Habib Zain bin Sumaid dalam kitabnya Al-Mahajus Sawi, beliau mengatakan, mimma jurriba fi daf'il bala, di antara yang paling baik untuk dapat menghilangkan bala adalah al-jahru bis salawat, mensuarakan suara kita saat kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang bertanya bagus dalam hati atau disuarakan, maka jawabannya adalah disuarakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bergembira kita. Bergembira kita, bersyukur kepada Allah karena telah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi guru kita Ustaz Nadir telah mengingatkan kepada kita, Nabi yang merindukan kita, Nabi yang mencintai kita lebih daripada seorang ibu kepada anaknya. Apakah kita tidak mau membalas rindu beliau? Apakah tidak ada sedikit pun getaran di hati kita mencintai dan merindui kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?